Udara dingin masuk dari sela-sela jendela kamar, membuatku menggigil sambil memeluk perutku yang semakin besar. Suamiku baru saja berangkat dinas keluar kota selama 2 bulan, meninggalkanku yang sedang hamil tua dengan rasa takut yang tidak pernah bisa kujelaskan kepada siapapun. Rumah yang biasanya terasa hangat, mendadak berubah sunyi. Setiap malam aku sulit tidur. Aku sering terbangun karena kontraksi palsu, sesak napas, dan pikiran buruk yang datang tanpa henti. Hingga suatu malam, seseorang mengetuk pintu kamarku perlahan. Saat kubuka, ayah mertuaku berdiri sambil membawa segelas susu hangat dan selimut tebal. Dengan suara lembut beliau berkata bahwa aku tidak boleh merasa sendirian selama tinggal di rumah itu. Sejak malam itu, beliau mulai sering menemaniku ketika rasa takut datang. Namun, aku tidak pernah menyangka perhatian sederhana itu justru menjadi awal dari fitnah besar yang hampir menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Namaku Alia, usia 27 tahun, dan saat semua kejadian itu dimulai, aku sedang mengandung anak pertama. Kandunganku sudah memasuki usia 8 bulan. Perutku semakin besar, tubuhku mudah lelah, dan akhir-akhir ini aku sering merasa takut sendirian, terutama saat malam datang. Aku tinggal bersama suamiku, Arga, di rumah orang tuanya yang berada di sebuah desa kecil yang cukup sepi. Rumah itu besar dan tua, dengan halaman luas dan pohon mangga tinggi di samping teras. Pada siang hari, suasananya terasa hangat dan nyaman. Tetapi ketika malam datang, rumah itu sering terasa terlalu sunyi. Meski begitu, aku sebenarnya hidup bahagia. Arga adalah pria sederhana yang sangat penyayang. Sejak awal menikah, ia selalu memperlakukanku dengan lembut. Ia tidak pernah membiarkanku bekerja terlalu berat selama hamil. Bahkan setiap malam, ia selalu mengusap perutku sambil mengajak bayi kami berbicara. "Kamu harus jadi anak kuat ya, jangan bikin mama susah," katanya sambil tertawa kecil. Aku selalu merasa tenang setiap berada di dekatnya. Hubunganku dengan kedua mertuaku juga sangat baik. Ibu mertua adalah wanita lembut yang perhatian pada hal-hal kecil. Beliau sering memasakkan makanan kesukaanku dan selalu memastikan aku makan tepat waktu. Sedangkan ayah mertua adalah sosok pria pendiam, namun hangat. Beliau jarang berbicara panjang, tetapi selalu memperhatikan keadaanku diam-diam. Saat melihatku kesulitan berdiri karena kaki bengkak, beliau langsung membuatkan pegangan tambahan di kamar mandi. Ketika tahu aku suka duduk di teras saat sore, beliau memasang lampu kecil agar aku tidak takut ketika hari mulai gelap. Kadang aku merasa terlalu disayang sebagai seorang menantu. Hari-hariku berjalan tenang sampai suatu sore Arga pulang dengan wajah terlihat gelisah. Saat itu aku sedang melipat pakaian bayi di kamar. "Ada apa?" tanyaku pelan. Arga duduk di sampingku sambil menarik nafas panjang. "Aku dapat tugas dinas keluar kota." Aku langsung terdiam. "Berapa lama?" "Mungkin 2 bulan." Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba tersenyum meski hati terasa tidak tenang. Selama menikah kami hampir tidak pernah berjauhan selama itu. Apalagi sekarang aku sedang hamil besar dan kondisi tubuhku semakin lemah. Malam sebelum keberangkatan Arga menjadi malam yang sulit bagiku. Aku terus memeluknya sambil menangis diam-diam. "Aku takut sendirian," bisikku lirih. Arga mengusap rambutku lembut. "Kamu gak sendiri." Ada ayah sama ibu di rumah ini. Aku tahu ia berusaha menenangkanku, tetapi tetap saja ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, aku mengantar Arga sampai depan pagar rumah. Mobil travel yang menjemputnya perlahan mulai berjalan meninggalkan halaman. Aku masih berdiri diam sampai mobil itu benar-benar hilang dari pandangan. Saat itulah aku mulai merasa rumah ini berbeda. Lebih sepi, lebih dingin, dan terasa sangat kosong tanpa suara suamiku. Hari-hari pertama masih terasa biasa saja. Aku mencoba mengisi waktu dengan membantu ibu mertua memasak atau menonton televisi di ruang tengah. Tetapi ketika malam tiba, rasa takut mulai datang perlahan. Aku sering sulit tidur karena kontraksi palsu dan nyeri pinggang. Kadang aku duduk sendirian di kamar sambil memandangi ponsel, berharap Arga menelepon lebih lama. Namun karena pekerjaannya sibuk, kami hanya sempat berbicara beberapa menit setiap malam. Suatu malam hujan turun cukup deras. Aku duduk sendirian di teras rumah sambil memegang perutku yang terasa kencang. Entah kenapa malam itu aku merasa sangat sedih.
tiba-tiba ayah mertuaku datang membawa segelas susu hangat dan selimut tipis. "Udara malam dingin, nanti kamu sakit," katanya pelan. Beliau duduk tidak jauh dariku sambil menatap hujan yang turun perlahan di halaman rumah. Aku tersenyum kecil. "Maaf Pak, saya jadi sering merepotkan." Ayah mertuaku menggeleng pelan. "Kamu itu bukan orang lain di rumah ini." Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak Arga pergi, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak pernah menyangka, perhatian kecil dari ayah mertuaku malam itu nantinya akan menjadi awal dari fitnah besar yang hampir menghancurkan keluargaku sendiri. Sejak malam itu, ayah mertuaku jadi lebih sering memperhatikan keadaanku. Bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi cukup membuatku merasa tenang selama Arga jauh dari rumah. Beliau selalu memastikan pintu rumah terkunci sebelum tidur, memeriksa apakah aku sudah makan malam, bahkan kadang mengetuk pintu kamar hanya untuk menanyakan apakah perutku masih sering sakit. Awalnya semua terasa biasa saja. Aku justru bersyukur masih ada orang yang peduli saat aku harus menjalani kehamilan besar tanpa suami di sampingku. Namun memasuki minggu kedua kepergian Arga, kondisiku mulai memburuk. Kakiku semakin sering bengkak, punggungku terasa nyeri luar biasa, dan aku mulai kesulitan tidur. Hampir setiap malam aku terbangun karena kontraksi palsu yang datang tiba-tiba. Suatu malam, hujan turun sangat deras sejak maghrib. Angin bertiup kencang sampai suara jendela kamar bergetar berkali-kali. Ibu mertua sudah tidur lebih dulu karena kelelahan, sementara aku masih terjaga sambil memegangi perutku yang terasa sangat kencang. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari ketika rasa sakit itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Aku mencoba menarik napas perlahan seperti yang diajarkan dokter, tetapi rasa nyeri di bawah perutku justru semakin menusuk. Aku panik, tanganku gemetar saat mencoba meraih ponsel untuk menelpon Arga, tetapi sinyal di rumah tiba-tiba hilang karena cuaca buruk. Ya Allah, bisikku pelan sambil menahan sakit. Aku mencoba bangun dari tempat tidur untuk keluar kamar, berharap bisa meminta bantuan ibu mertua. Namun baru beberapa langkah berjalan, kakiku tiba-tiba terasa lemas. Brak, tubuhku jatuh terduduk di lantai. Rasa sakit menjalar sampai ke pinggang. Aku langsung menangis ketakutan sambil memegangi perutku. "Pak, Ibu," suaraku lemah, hampir tenggelam oleh suara hujan deras di luar rumah. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki tergesa dari arah ruang tengah. Pintu kamarku terbuka cepat dan ayah mertuaku masuk sambil membawa senter kecil. Wajah beliau langsung berubah panik melihatku terduduk di lantai sambil menangis. "Alia!" Beliau segera menghampiriku lalu membantuku bangun perlahan. "Perutku sakit sekali," ucapku sambil terisak. Ayah mertuaku langsung memanggil ibu mertua. Namun karena beliau sedang demam sejak sore, ayah mertuaku lah yang akhirnya paling sibuk menolongku malam itu. Hujan masih sangat deras, jalan menuju rumah sakit pasti sulit dilewati. Dengan hati-hati beliau membantuku kembali ke tempat tidur. Tanganku terus gemetar karena takut terjadi sesuatu pada bayi dalam kandunganku. "Tenang, tarik napas pelan," katanya mencoba menenangkanku. Beliau duduk di kursi dekat tempat tidur sambil sesekali mengecek kondisiku. Bahkan beliau membuatkan air hangat dan memijat pelan punggungku agar rasa nyerinya berkurang. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak bisa tidur karena rasa sakit dan ketakutan. Sementara ayah mertuaku tetap duduk menemani sampai menjelang subuh tanpa sedikit pun terlihat kesal. Beberapa kali beliau bahkan keluar masuk kamar mengambil handuk hangat dan air minum untukku. Menjelang pagi, kontraksiku mulai meredah. Tubuhku yang lelah akhirnya tertidur perlahan. Namun tanpa kami sadari, seseorang ternyata melihat ayah mertuaku keluar dari kamarku saat matahari mulai terbit. Dan sejak pagi itu, bisik-bisik mulai muncul di antara para tetangga. Awalnya hanya tatapan aneh saat aku lewat depan rumah, lalu berubah menjadi suara pelan yang sengaja diperdengarkan. Itu menantu yang sering ditemani bapak mertuanya malam-malam. Aneh banget, suaminya nggak ada malah dekat sama mertua laki-laki. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tetapi semuanya benar-benar berubah saat aku pergi ke warung sore itu. Saat sedang memilih sayur, dua ibu-ibu di dekatku tiba-tiba berhenti bicara, sambil menatap sinis ke arahku. Salah satu dari mereka tersenyum kecil lalu berkata dengan nada menyindir, "Hamil besar memang butuh perhatian ekstra ya. Apalagi kalau yang perhatian bukan suaminya." Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku gemetar menahan malu. Aku pulang sambil menahan air mata sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan menangis sendirian. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti orang asing di lingkungan tempatku tinggal sendiri. Dan aku belum tahu bahwa fitnah itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi mimpi buruk bagiku.
Setiap kali keluar rumah, aku merasa semua mata memandang dengan tatapan aneh. Beberapa tetangga yang biasanya ramah mendadak jadi dingin. Bahkan ada yang sengaja berhenti berbicara saat aku lewat, lalu kembali berbisik ketika aku sudah menjauh. Aku mulai takut keluar rumah sendirian. Warung yang dulu terasa biasa saja, kini menjadi tempat paling menyesakan. Aku pernah mendengar namaku disebut sambil tertawa kecil oleh ibu-ibu di pojok jalan. Itu loh, menantu yang katanya sering ditemani tidur sama bapak mertuanya. Kasian suaminya kerja jauh-jauh. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dadaku pelan-pelan. Aku mencoba menahan diri, berpura-pura tidak mendengar. Tetapi setiap malam aku selalu menangis diam-diam di kamar. Ayah mertuaku juga mulai berubah, lebih pendiam. Beliau tidak lagi sering duduk di teras bersamaku seperti dulu. Bahkan jika ingin menanyakan keadaanku, beliau memilih berbicara seperlunya, lalu langsung pergi. Aku tahu beliau menjaga jarak karena takut omongan orang semakin liar, dan itu justru membuatku merasa semakin bersalah. Suatu malam aku mendengar ibu mertua berbicara pelan dengan beliau di dapur. Bapak terlalu perhatian sama Alia, orang-orang jadi salah paham. Suara ibu mertua terdengar gemetar. Aku cuma kasihan lihat dia sendirian, jawab ayah mertuaku pelan. Tapi sekarang nama keluarga kita jadi bahan omongan. Aku terdiam di balik pintu kamar, sambil menahan napas. Dadaku terasa sesak mendengar semuanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehadiranku di rumah itu justru membawa masalah besar bagi keluarga mereka. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menelpon Arga lebih lama dari biasanya. Aku ingin menceritakan semuanya sebelum gosip itu sampai ke telinganya dari orang lain. Namun saat panggilanku akhirnya diangkat, suara Arga terdengar sangat lelah. Aku lagi sibuk, Li. Ada apa? Aku langsung terdiam beberapa detik. Enggak, cuma kangen. Jaga kesehatan ya. Aku mungkin belum bisa pulang cepat. Telepon itu berakhir singkat. Aku gagal menceritakan apapun. Malamnya aku menangis lagi sambil memeluk bantal milik suamiku. Aku merasa benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Seseorang mengirim pesan anonim ke nomor Arga. Aku tidak tahu siapa pelakunya, tetapi isi pesan itu sangat kejam. Orang itu menuduhku memiliki hubungan tidak pantas dengan ayah mertuaku selama suamiku pergi. Dan fitnah itu berhasil membuat semuanya berubah. Sejak menerima pesan tersebut, Arga mulai jarang menghubungiku. Jika biasanya ia selalu menelpon setiap malam, kini ia hanya mengirim pesan singkat seperlunya. Bahkan nada suaranya terdengar dingin. Ayah sering bantu kamu, tanyanya suatu malam tiba-tiba. Aku langsung terdiam. Iya, karena aku sering sakit malam-malam. Hanya itu jawabannya. Tetapi dari nada bicaranya aku tahu, ada sesuatu yang sedang dipendam. Setelah telepon ditutup, aku duduk termenung cukup lama di pinggir tempat tidur. Perutku terasa semakin kencang karena terlalu banyak pikiran. Bayiku bergerak aktif seolah ikut merasakan kegelisahanku. Aku mulai kehilangan selera makan. Tubuhku semakin lemah. Bahkan dokter di puskesmas mengatakan tekanan darahku naik karena stres berlebihan. Kamu jangan terlalu banyak pikiran, kasihan bayinya, kata dokter mengingatkanku. Tetapi bagaimana aku bisa tenang jika rumah tanggaku perlahan terasa retak? Aku akhirnya memiliki satu tujuan, mempertahankan keluargaku dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Aku mencoba berbicara pada beberapa tetangga dengan baik-baik. Aku menjelaskan bahwa ayah mertuaku hanya membantu karena aku sedang hamil besar dan sering kesakitan. Namun semua penjelasanku terasa sia-sia. Orang-orang lebih percaya gosip daripada kenyataan. Suatu sore saat aku duduk di teras sendirian, ayah mertuaku datang membawa sekantong buah. Beliau meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Saya minta maaf kalau semua ini bikin Bapak ikut susah, kataku pelan sambil menunduk. Ayah mertuaku terdiam beberapa saat sebelum akhirnya duduk tidak jauh dariku. Kamu nggak salah apa-apa, Alia. Tapi semua orang ngomongin kita. Beliau menarik napas panjang. Mulut orang nggak akan pernah bisa ditutup. Yang penting kita tahu diri kita seperti apa. Aku menggigit bibir menahan tangis. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tetapi entah kenapa, malam itu firasat buruk di hatiku justru semakin kuat. Dan benar saja, badai terbesar dalam hidupku ternyata sudah menunggu di depan mata. Malam itu udara terasa sangat dingin. Sejak sore, langit sudah mendung pekat, seolah ikut membawa firasat buruk yang terus menghantuiku beberapa hari terakhir.
Aku duduk sendirian di kamar, sambil memandangi layar ponsel yang sejak tadi tidak juga menyala. Biasanya, Arga selalu memberi kabar sebelum tidur. Tetapi malam itu tidak ada pesan apapun. Perutku terasa semakin berat. Bayiku bergerak aktif berkali-kali, sampai membuat pinggangku nyeri. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi pikiranku terus dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku langsung terbangun. Jantungku berdetak cepat ketika mendengar pintu rumah dibuka cukup keras. Dari luar terdengar suara langkah kaki tergesa memasuki ruang tengah. Aku mengenali langkah itu. Arga pulang. Dengan perasaan campur aduk, aku segera keluar kamar. Namun begitu melihat wajah suamiku, langkahku langsung terhenti. Tatapannya dingin, sangat dingin. Tidak ada senyum seperti biasanya. Ibu mertua yang sedang duduk di ruang tengah terlihat panik, sedangkan ayah mertuaku hanya diam sambil menatap lantai. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan. Arga tidak langsung menjawab. Ia justru mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan beberapa pesan yang ternyata dikirim seseorang kepadanya. Isi pesan itu membuat tubuhku langsung lemas. Ada foto rumah kami saat malam hari. Ada juga tulisan-tulisan fitnah yang menuduhku memiliki hubungan terlarang dengan ayah mertua sendiri. Tanganku gemetar. "Mas, ini nggak benar." Arga menatapku tajam. "Tapi semua orang ngomong begitu." Air mataku langsung jatuh. "Itu fitnah. Kalau fitnah, kenapa ayah sering masuk kamar kamu malam-malam?" Suara Arga menggema memenuhi rumah. Aku terdiam sambil menangis. Dadaku terasa sesak mendengar suamiku sendiri mulai mempercayai omongan orang lain. Ayah mertuaku akhirnya berdiri. "Arga, dengarkan dulu penjelasan ayah." "Penjelasan apa lagi?" bentak Arga penuh emosi. Aku kerja jauh-jauh buat keluarga, tapi di rumah malah jadi bahan hinaan satu kampung. Ibu mertua langsung menangis melihat mereka bertengkar. "Astagfirullah, kalian jangan begini." Tetapi emosi Arga sudah terlalu besar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku menatapku penuh kecurigaan. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan tetangga. "Aku cuma ditolong ayah waktu sakit," ucapku lirih sambil terisak. Namun Arga justru tertawa pahit. "Kenapa harus ayah terus yang nolong kamu?" Kalimat itu menghancurkan hatiku seketika. Aku mundur perlahan sambil memegangi dada yang terasa semakin sesak. Napasku mulai tidak teratur. Perutku tiba-tiba terasa sangat kencang. Sakit. Sangat sakit. Aku mencoba bertahan, tetapi emosiku sudah terlalu kacau. "Mas, aku nggak kuat." Belum sempat menyelesaikan kalimat, rasa nyeri hebat tiba-tiba menyerang perutku. Tubuhku langsung lemas dan jatuh terduduk di lantai. "Alia!" Ibu mertua menjerit panik. Aku memegangi perutku sambil menangis kesakitan. Kontraksi datang begitu kuat hingga membuat seluruh tubuhku gemetar. Lalu sesuatu yang hangat mengalir di kakiku. Darah. Aku langsung panik. "Bayiku, ya Allah, bayiku." Arga yang tadi marah langsung pucat melihat darah mulai membasahi lantai. Ayah mertuaku tanpa pikir panjang segera mengangkat tubuhku. "Cepat siapkan mobil," teriak beliau panik. Suasana rumah berubah kacau. Ibu mertua menangis sambil mengambil selimut. Arga terlihat gemetar saat memegangi tanganku yang mulai dingin. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, aku terus menangis ketakutan. Rasa sakit di perutku semakin hebat. Aku benar-benar takut kehilangan bayiku malam itu. Di ruang IGD, dokter dan perawat langsung membawaku masuk. Lampu putih rumah sakit terasa menyilaukan mataku yang mulai buram karena air mata. Arga mencoba masuk mengikuti. Tetapi dokter menahannya. Kondisi pasien kritis. Tekanan darahnya sangat tinggi. Aku mendengar suara itu samar-samar. Tubuhku terasa lemah. Pikiranku kacau. Di tengah rasa sakit itu, satu hal yang paling menghancurkan hatiku bukanlah fitnah orang lain, tetapi kenyataan bahwa suamiku sendiri sempat meragukanku. Dan malam itu, aku benar-benar berada di titik paling hancur dalam hidupku.
Lampu ruang IGD terasa menyilaukan mataku. Suara langkah dokter dan perawat terdengar sibuk di sekelilingku. Sementara tubuhku terus gemetar menahan rasa sakit yang semakin hebat. Napasku pendek-pendek. Dadaku sesak. Aku hanya bisa memegangi perutku sambil terus menangis ketakutan. Bayinya harus segera diselamatkan. Samar-samar aku mendengar suara dokter. Aku semakin panik. Air mataku mengalir tanpa henti. Di kepalaku hanya ada satu ketakutan besar. Bagaimana jika aku kehilangan anakku malam ini? Di luar ruang IGD, suasana juga kacau. Ibu mertuaku menangis histeris di kursi rumah sakit. Arga berdiri mematung dengan wajah pucat, sementara ayah mertuaku terus mondar-mandir penuh kecemasan. Untuk pertama kalinya, semua kemarahan Arga perlahan berubah menjadi rasa takut. Takut kehilangan aku, takut kehilangan anak kami. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Pasien mengalami tekanan mental yang cukup berat. Kondisinya lemah dan harus segera ditangani. Keluarga jangan membuat pasien stres lagi. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Arga. Ia langsung terduduk lemas sambil memegangi kepalanya sendiri. Air mata mulai jatuh dari matanya. Aku salah, bisiknya lirih. Ayah mertuaku menatap anaknya cukup lama sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Arga, suara beliau terdengar berat. Ayah nggak pernah melakukan hal aneh seperti yang orang-orang bilang. Arga diam. Ayah cuma nggak tega lihat Alia sendirian dan ketakutan setiap malam. Suasana menjadi hening. Untuk pertama kalinya sejak semua fitnah itu muncul, ayah mertuaku akhirnya menceritakan semuanya dengan jujur. Bagaimana beliau sering mendengar aku menangis sendirikan di kamar. Bagaimana beliau panik setiap kali aku mengalami kontraksi palsu tengah malam. Dan bagaimana beliau hanya berusaha menjaga menantunya, karena anaknya sendiri sedang jauh dari rumah. Ayah anggap Alia seperti anak ayah sendiri. Ucap beliau pelan dengan mata mulai memerah. Kalau malam itu ayah nggak nolong dia waktu jatuh, mungkin kondisi bayi lebih parah. Arga langsung menangis. Tangannya gemetar menutupi wajahnya sendiri. Sementara itu ibu mertua buru-buru membuka ponselnya lalu menunjukkan sesuatu kepada Arga. Ini CCTV ruang tengah, katanya sambil terisak. Di rekaman itu terlihat jelas bagaimana ayah mertuaku selalu menjaga jarak saat membantuku. Bahkan saat masuk ke kamarku malam hari, pintu kamar tidak pernah benar-benar ditutup. Semua fitnah itu runtuh seketika. Arga terlihat benar-benar hancur. Ia memukul kepalanya sendiri sambil menangis penuh penyesalan. Aku suami yang bodoh. Aku lebih percaya omongan orang daripada istriku sendiri. Tak lama kemudian dokter kembali keluar dan mengatakan aku harus menjalani persalinan lebih cepat karena kondisi bayi semakin lemah. Malam itu aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Rasa sakitnya luar biasa. Aku terus menangis sambil memanggil nama Arga. Dan ketika akhirnya ia diizinkan masuk mendampingiku, aku melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Ia langsung menggenggam tanganku erat. "Maafin aku, Li. Jangan tinggalin aku." Suaranya bergetar hebat. Aku menangis semakin keras. Di tengah rasa sakit yang hampir membuatku menyerah, aku masih bisa merasakan tangan suamiku yang terus menggenggamku tanpa lepas. "Kalau kamu marah, marahlah nanti," katanya sambil menangis. "Asal kamu dan anak kita selamat." Proses persalinan berlangsung sangat berat. Tekanan darahku terus naik akibat stres berkepanjangan. Beberapa kali aku hampir kehilangan kesadaran. Namun di tengah semua rasa sakit itu, aku terus mencoba bertahan demi bayi kecil yang selama ini kuperjuangkan. Hingga akhirnya, tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Kencang, jelas, dan sangat indah. Aku langsung menangis lega saat dokter memperlihatkan bayi perempuan kecil kami. "Bayinya selamat," kata dokter sambil tersenyum. Arga langsung memelukku sambil menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu penuh fitnah dan air mata, aku melihat kembali tatapan cinta di matanya. Di luar ruang bersalin, ayah dan ibu mertuaku juga menangis haru saat mendengar cucu pertama mereka lahir dengan selamat. Malam itu, keluarga kami akhirnya diselamatkan oleh sebuah tangisan kecil yang menghapus semua luka dan prasangka yang hampir menghancurkan segalanya. Aku masih terbaring lemah di ruang perawatan ketika matahari pagi mulai masuk melalui celah jendela rumah sakit. Aroma obat-obatan memenuhi ruangan, sementara suara tangis bayi kecilku sesekali terdengar pelan dari rancang bayi di samping tempat tidur. Aku menoleh perlahan. Di sana, putri kecil kami sedang tidur dengan wajah begitu tenang. Pipinya merah kecil, cemarinya mungil, dan napasnya terdengar lembut. Air mataku langsung jatuh lagi saat melihatnya. Anak itu hampir tidak sempat melihat dunia karena kebencian dan fitnah orang-orang. Aku memejamkan mata sejenak sambil mengingat semua kejadian beberapa minggu terakhir.
tatapan sinis tetangga, bisik-bisik penuh hinaan, rasa takut setiap malam, sampai momen ketika suamiku sendiri mulai meragukanku. Semua masih terasa menyakitkan. Pintu kamar perlahan terbuka. Arga masuk dengan wajah yang jauh berbeda dari beberapa hari lalu. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis dan kurang tidur. Di tangannya ada semangkuk bubur hangat yang masih mengepul. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan, lalu duduk di samping tempat tidurku. Beberapa detik kami sama-sama diam, hingga akhirnya Arga menggenggam tanganku perlahan. "Lih," suaranya serak. Aku nggak tahu harus minta maaf seperti apa lagi. Aku menunduk diam. Aku nyakitin kamu di saat kamu paling butuh aku. Air mata Arga jatuh lagi. Aku gagal jadi suami. Dadaku kembali terasa sesak mendengar suaranya yang penuh penyesalan. Selama ini aku selalu mengenal Arga sebagai pria yang kuat. Tetapi pagi itu, untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar hancur. Aku menggenggam balik tangannya pelan. "Aku cuma capek," bisikku lirih sambil menangis. Arga langsung memelukku hati-hati, agar tidak melukai tubuhku yang masih lemah. "Mulai sekarang, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian lagi." Di balik pintu kamar, ayah dan ibu mertuaku ternyata berdiri sambil memperhatikan kami dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari setelah aku melahirkan, suasana rumah kami perlahan mulai membaik. Arga memutuskan mengambil cuti panjang agar bisa menemaniku dan bayi kami di rumah. Ia juga mulai berubah menjadi jauh lebih perhatian. Setiap malam ia sendiri yang menggendong bayi kami ketika menangis. Bahkan, ia sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan aku tidak kelelahan. Sementara itu, ayah mertuaku kembali menjadi sosok pendiam seperti dulu. Bedanya sekarang aku bisa melihat wajah beliau tampak jauh lebih tua dan lelah setelah semua fitnah yang terjadi. Suatu sore aku memberanikan diri menghampirinya di teras rumah. Beliau sedang duduk sendiri sambil memandangi halaman depan. "Pak," panggilku pelan. Ayah mertuaku menoleh lalu tersenyum kecil saat melihat cucunya dalam gendonganku. Aku duduk di samping beliau sambil menahan air mata. "Maaf, karena Bapak jadi ikut dihina orang." Beliau terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Yang penting kamu sama bayi selamat." Kalimat sederhana itu membuatku menangis lagi. Tidak semua orang mampu tetap tulus setelah diperlakukan sekejam itu. Tetapi ayah mertuaku memilih diam dan bertahan demi menjaga keluarganya tetap utuh. Beberapa minggu kemudian, perlahan gosip tentang kami mulai menghilang sendiri. Orang-orang yang dulu suka membicarakan kami kini memilih diam setelah tahu kenyataan sebenarnya. Namun luka di hati kami tidak hilang begitu saja. Aku belajar bahwa fitnah bisa lebih tajam daripada pisau. Ia mampu menghancurkan kepercayaan, merusak hubungan keluarga, bahkan hampir merenggut nyawa bayi yang tidak bersalah. Tetapi dari semua rasa sakit itu, aku juga belajar sesuatu yang jauh lebih besar. Bahwa keluarga bukan tentang hidup tanpa masalah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap memilih bertahan, saling percaya, dan saling menggenggam tangan ketika seluruh dunia mulai meragukan kita. Dan sekarang, setiap malam ketika aku melihat suamiku tertidur sambil memeluk putri kecil kami, aku selalu bersyukur, karena akhirnya badai itu berhasil kami lewati bersama.